Hai semuanya, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kenalan dulu yuk. Hai semuanya, nama saya Syafika Nabila Putri, saya dari kelas 11 Aquila. Setiap orang menginginkan hidup yang sehat dan memiliki masa depan yang cerah. Tapi banyak yang lupa bahwa menjaga kesehatan tidak hanya dilakukan dengan makan yang sehat dan olahraga teratur, namun dapat dilakukan juga dengan mewaspadai penyakit yang datang tiba-tiba tanpa gejala dan seringkali lupa disadari. Nah, salah satunya adalah kanker serviks, penyakit yang menjadi penyebab kematian nomor 2 akibat kanker pada perempuan di Indonesia. Lalu sebenarnya apa sih kanker serviks itu? Nah, jadi kanker serviks adalah kanker yang menyerang serviks, yaitu pada bagian bawah dari rahim yang terhubung ke vagina. Nah, sebenarnya fungsi serviks ini sangat penting dalam reproduksi wanita, terutama pada proses menstruasi, hubungan seksual, dan pada saat melahirkan. Penyebab utama kanker serviks adalah infeksi dari virus HPV atau Human Papillomavirus. Nah, HPV ini tidak hanya memiliki satu jenis, namun ada 100 jenis. Oh my god! Wow! Namun tidak semua tipe pada virus ini beresiko tinggi. Hanya beberapa yang beresiko tinggi, terutama tipe 16 dan tipe 18. Nah, yang perlu teman-teman waspadai, virus ini dapat dengan sangat mudah menular, terutama melalui hubungan seksual. Bahkan seseorang dapat terinfeksi virus ini walaupun hanya baru sekali berhubungan intim. Are you serious right now, bro? Dan yang lebih berbahayanya lagi, virus ini tidak langsung menimbulkan gejala. Namun virus ini bisa diam bertahun-tahun dalam tubuh kita tanpa gejala, tanpa disadari, dan perlahan-lahan merusak sel-sel yang ada di leher rahim dan akhirnya menyebabkan kanker loh. Nah, teman-teman pasti penasaran kan gimana sih gejala-gejala yang dialami oleh pengidap kanker serviks? Nah, jadi pada tahap awal kanker serviks ini biasanya belum menimbulkan gejala apapun. Namun pada saat stadium yang lebih lanjut, kanker serviks baru mulai menimbulkan gejala-gejala seperti pendarahan yang tidak normal dari vagina, misalnya pendarahan di luar masa haid ataupun pendarahan setelah berhubungan seksual. Yang kedua, keputihan yang keluar secara tidak normal atau berbeda dari biasanya dan berbau tidak sedap. Yang ketiga, nyeri pada pinggul dan nyeri pada saat buang air kecil. Yang keempat, mengalami penurunan berat badan secara drastis tanpa sebab yang jelas. Nah, sayangnya banyak perempuan-perempuan di Indonesia baru mulai memeriksakan diri ketika gejala-gejala yang tadi sudah terjadi. Nah, padahal kita harus memeriksakan diri secara rutin loh. Nah teman-teman, untungnya kanker serviks ini bisa dicegah loh. Nah, salah satu pencegahan yang paling efektif adalah dengan melakukan screening serviks secara rutin seperti pap smear, yaitu pemeriksaan untuk melihat perubahan sel-sel di serviks. Idealnya dilakukan setiap 3 tahun mulai usia 21 tahun atau setelah aktif secara seksual. Yang kedua, tes DNA HPV, yang dimana tes ini bisa mendeteksi keberadaan virus HPV bahkan sebelum sel tersebut berubah menjadi kanker. Ketiga, vaksin HPV. Nah, vaksin ini sangat dianjurkan terutama bagi perempuan usia 9-14 tahun karena vaksin yang paling efektif diberikan sebelum seseorang terpapar virus HPV. Nah, jadi buat teman-teman sekalian dianjurkan untuk melakukan beberapa pemeriksaan yang tadi ya. Karena coba bayangkan begini, tubuh kita ini seperti rumah. Nah, kalau kita jarang memeriksa atap, dinding, ataupun saluran air, kerusakan bisa saja terjadi kan? Misalnya kebocoran air, adanya retakan, ataupun jamur yang tumbuh. Nah, kerusakan-kerusakan kecil tersebut bisa menjadi besar jika tidak kita atasi. Nah, ketika sudah besar, kerusakan tersebut kita juga membutuhkan banyak biaya dan juga tenaga yang lebih besar untuk memperbaikinya. Sama
Sama seperti tubuh kita, kanker serviks ini tumbuh perlahan, namun bisa kita atasi dengan memeriksa rumah kita lewat pap smear, vaksinasi, dan juga pola hidup yang sehat untuk mencegah kerusakan besar sejak dini. Kesimpulannya adalah, kanker serviks bukanlah vonis mati jika diketahui sejak awal. Namun sayangnya masih banyak sekali perempuan-perempuan yang belum menyadari akan pentingnya deteksi dini dan menjaga kesehatan reproduksi. Edukasi adalah langkah awal, namun pemeriksaan secara rutin dan vaksinasi adalah tindakan yang nyata. Jangan tunggu sampai gejala-gejala muncul, jangan tunggu sampai terlambat. Jaga dirimu, edukasi lingkungan sekitarmu, dan jadikan pemeriksaan rutin sebagai bagian dari gaya hidupmu. Karena kesehatan reproduksi bukan hanya urusan pribadimu, tapi juga masa depan keluargamu dan generasimu berikutnya.